Kata terakhir yang ku dengar dengan telapak tangannya terletak di atas kepalaku. Dan di saat terakhirnya, ia ingin mengelus kepalaku sebagai anaknya. Dan dari kata-kata terakhirnya sangat bermakna besar untukku. Suhu udara di sekitar menjadi terasa sangat dingin. Hawa dinginnya pun berbeda dari yang kurasakan. Begitu juga dengan tubuh Bude Ratna yang sudah kupanggil ibu. Kulitnya berubah pucat terang, dengan telapak tangannya yang kugenggam terasa amat dingin. Air mataku meleleh tiada henti saat kurasa baru menyadari sosok wanita ayu yang telah berpulang tersebut adalah ibuku. Bukan hanya Bu Ratna saja, ayahku juga sudah mendahului Bu Ratna pulang ke rahmatullah. Suara tangis yang kupedamkan keluar menjadi-jadi. Terdengar suara bisik-bisik dari arah luar ketika suara tangis histeris yang kulakukan saat itu. Simbo adalah orang yang pertama kali memasuki gubuk dengan berdiri di sampingku menghadap ke arah dua jasad orang tuaku di atas ranjang kayu. Tangan hangatnya mulai menyentuh bagian kanan pundakku. Yang sabar Yona, kamu harus bisa menerima apa yang menjadi garis hidup dari Sang Maha Kuasa. Ucap Simbo menenangkan diriku untuk mencoba berdamai dengan keadaan. Saat itu aku benar-benar merasa kebencian dalam diriku pada semua orang yang berada di sana, termasuk Simbo dan ibuku sendiri. Kesengajaan mereka menyembunyikan kebenaran dari diriku membuat aku kehilangan kedua orang tua kandungku. Apa yang sudah kulalui selama ini dengan merasakan kengerian salah satu makhluk penguasa perkebunan kopi. Semua yang kulakukan selama ini terasa sia-sia. Bahkan aku sampai lupa dengan tali tengah mayit Mbak Murti. Jika tali yang dijadikan tumbal memaitur manten tersebut belum kutemukan, sosok hantu yang menyerupai pengantin Mbak Murti akan terus bergentayangan sampai kapanpun. Pade Awing dan 3 bapak-bapak yang tak ku ketahui namanya memasuki gubuk. Mereka berdiri sejajar di belakangku dan Simbo. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ucap mereka serempak. Kemudian Simbo mulai menutup kedua jasad orang tuaku menggunakan kain jarik. Setelah itu, Pade Awing dan ketiga bapak-bapak tadi mulai menggotong raga yang ruhnya sudah terlepas keluar dari gubuk beriringan. Rasa kecewa yang membuat diriku terpaku tetap pada posisi duduk bersujud seperti semula. Meski raga kedua orang tuaku sudah diangkat untuk dipindahkan dan disucikan seperti jasad orang lain pada umumnya, berkali-kali ibu mencoba membujuk untuk beranjak dari tempatku saat itu. Namun, yang kulakukan masih tetap sama, memandang kosong pada ranjang kayu tempat kedua jasad orang tuaku menghembuskan nafas terakhirnya. Hatiku seakan mati rasa saat ibu memelukku dengan tangisan kerasnya mencoba melupakan kesedihan yang ia alami selama ini. Apa yang bisa dilakukan anak remaja seumuran diriku saat mengetahui kenyataan yang terlalu pahit untuk dirasakan? Emosi yang tidak stabil serta sifat labil yang melekat pada diriku hanya bisa memendam rasa kekecewaan. Saat kedua jenazah orang tuaku hendak diberangkatkan menuju pemakaman tempat terakhirnya, aku hanya bisa menangis pilu di dalam kamar tanpa bisa ikut dalam rombongan pengantar menuju peristirahatan terakhirnya. Hati terasa sakit hingga badan enggan beranjak dari dalam kamar seorang diri. Sengaja pintu kamar kukunci rapat-rapat dari dalam agar tak terganggu dengan kehadiran seseorang di dekatku. Saat itu, aku ingin sendiri dengan menyembunyikan rasa kekesalan untuk mencoba kuat menghadapi kenyataan. Hingga waktu mulai berjalan dengan cepat tanpa kusadari hari sudah berganti. 7 hari begitu cepat sepeninggal kedua orang tuaku. Setelah tahu semua kenyataan, perlakuanku pada ibu berubah dingin secara total. Batinku berteriak keras menolak untuk mengakui bahwa dia bukan ibu kandungku.
satu-satunya orang yang tetap sabar dan tegar menghadapi sifatku yang berbanding terbalik. Dari sebelumnya adalah ibu, beliau tetap sabar, bahkan rasa sayangnya yang kuanggap berpura-pura tetap ia berikan setiap harinya pada diriku yang acuh dengan perlakuan manisnya. Selama 7 hari itu juga kepribadianku berubah total menjadi seorang gadis pendiam. Seluruh waktu kuhabiskan dengan berdiam diri di dalam kamar. Bukan hanya ibu yang setiap hari mengetuk pintu kamar, Simbo dan Lena juga datang untuk mencoba menghiburku agar tetap kuat menghadapi kenyataan. Niatku untuk pulang setelah 7 hari acara tahlilan di rumah Simbo. Suara khas candaan Raya saat menggodaku membuat hatiku tergerak untuk membuka pintu kamar. "Ri, makan dulu. Berpura-pura tegar saat menghadapi kenyataan juga butuh tenaga. Jika kamu tidak mau membuka, akan kudobrak pintu ini," seru Raya dari luar pintu kamar. Sejenak ku hentikan kesibukan saat mengemasi barang-barang ke dalam tas berniat pulang hari itu juga. Beruntung, cepat ku buka pintu kamar saat Raya mengambil ancang-ancang hendak mendobrak pintu kamar. Aku bersyukur Raya baik-baik saja. Bahkan tingkah lakunya sudah kembali seperti dulu. Setelah menaruh 2 piring nasi di atas lemari, ia menghampiriku lalu memelukku erat. Tak ada yang kami ucapkan saat itu. Hanya saja Raya satu-satunya orang yang tak ku benci karena dia selalu ada dalam situasi apapun yang kualami. Sengaja dia membawa 2 piring nasi untuk menemani diriku makan. Dengan lahapnya, dia mulai memasukkan sendok demi sendok berisi nasi ke dalam mulutnya. Kami bercerita banyak setelah itu. Seringkali Raya mengajakku bersenda gurau untuk melupakan beban yang terasa berat, meski semua sudah berlalu. Hari itu juga aku teringat apa yang ibu katakan. Ia menuturkan jika ayah dan ibu Ratna yang sudah menjanda melangsungkan pernikahan demi menyelamatkan diriku. Karena makhluk bernama Bu Roko itu meminta tumbal sepasang suami istri yang baru melangsungkan pernikahan. Di samping itu juga harapan untuk melangsungkan kehidupan sangat kecil yang mereka pikirkan. Bahkan aku baru sadar apa yang dimaksud Simbo tentang Bu Ratna yang disebut bojo jerone ayahmu. Aku tidak akan menjelaskan maksud dari ucapan Simbo. Cukup aku dan beberapa orang yang tahu tentang arti kata itu. Singkat cerita, langit malam cerah dengan taburan bintang-bintang. Hawa dingin menusuk tulang dengan kabut tipis merupakan ciri khas desa di pinggir perkebunan kopi. Ditambah lagi, aku sudah tidak peduli dengan hantu Mbak Murti yang menjelma layaknya pengantin perempuan Jawa. Rumor menyebar ke seluruh penjuru desa tentang hantu pengantin. Apalagi yang harus kukatakan, aku sudah kehilangan kedua orang tua kandungku. Dan sekarang, hantu Mbak Murti masih berkeliaran saat malam menjelang. Memang kebanyakan warga di desa ini lebih memilih menghabiskan waktu malam mereka dengan beribadah di dalam rumah. Namun, dengan adanya rumor hantu pengantin Mbak Murti, suasana desa menjadi terasa mencekam ketika malam tiba. Juga terdengar suara teriakan ketakutan dari beberapa warga yang kebetulan dia melihat penampakan hantu Mbak Murti. Hari itu aku menunda kepulangan karena adanya Raya. Setelah memutuskan untuk menetap beberapa hari di desa, aku akan pulang bersama ibu yang terlihat terpaksa mengiyakan keputusan sepihak dari diriku. Hari di mana aku bertemu seorang gadis yang terasa asing. Dari gadis itu juga, pikiranku mulai terbuka dengan mencoba untuk mengikhlaskan semua yang menjadi suratan takdir. Malam itu, aku mencoba keluar rumah untuk melepaskan penat. Pino membuatkan sebuah api unggun kecil sebelum ia berpamitan akan pergi sebentar karena urusan kerjaan yang mendadak. Lamaran Pino juga tidak kubatalkan, hanya saja sifat dalam diriku cenderung dingin padanya. Tiba-tiba suasana sunyi senyap tanpa suara, seakan-akan aku berada di tempat lain. Padahal aku sadar
hanya keluar di halaman rumah saja dengan duduk di depan bara api yang Vino buat tadi. Pendengaran terasa tuli saat kobaran api yang kulihat terasa bergoyang melambat. Hawa hangat yang tadi terasa seakan tak terasa lagi saat itu. Sejenak aku sempat heran dengan kejadian yang terjadi secara tiba-tiba. Sempat aku berpikir jika hantu Mbak Murti akan datang menghantui diriku. Karena saat itu juga aku mendengar suara teriakan keras yang melengking di salah satu rumah warga. Tetapi dugaanku salah. Yang terlihat di mataku justru seorang gadis berjaket hitam dengan bagian kepalanya tertutup tudung jaketnya. Siluet wajahnya memancarkan aura seorang bangsawan muda. Cara berjalannya pun sangat berbeda dengan kebanyakan orang. Langkahnya semakin mendekat ke arahku. Apa yang gadis itu lakukan benar-benar di luar dugaan. Pasalnya, ia langsung duduk, kemudian mengambil beberapa ranting kecil memasukkan ranting tersebut pada bara api. "Kamu baik-baik saja?" tanya gadis tersebut dengan suara ramah. Mulutku terasa kaku untuk menjawab. Aroma parfum halus yang tercium hidung berasal dari gadis tersebut membuatku mengangguk secara tak sadar. Menyalahkan orang lain dengan kejadian yang kamu alami tidak akan membuatmu merasakan kedamaian. Jelas kamu kesal dan merasa semua tak adil. Hatimu akan semakin tertutup oleh kebencian. Bahkan saat kamu menyalahkan atau membenci orang lain, kedua orang tuamu tidak akan bisa hidup kembali, bukan? Ujarnya panjang lebar. Semua yang ia ucapkan membuat diriku merasa bersalah dengan apa yang sudah kulakukan pada orang terdekat. Sebelum melanjutkan kata-katanya, ia menyunggingkan senyuman manis ke arahku. Semua yang terjadi bukan karena kebetulan, tapi karena Tuhan sudah mengatur jalan hidup kita masing-masing dengan porsi yang berbeda-beda juga. Matanya menerawang tajam ke arah kobaran api. Aku pernah berada di posisimu, bahkan usiaku saat itu masih 8 tahun. Ayah dan ibuku meninggal secara mengenaskan, tepat di depan mataku. Bahkan adik perempuanku yang masih balita tidak sempat merasakan kasih sayang kedua orang tua kandung kami. Tak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulutku saat itu. Yang kulakukan hanya mendengar setiap patah yang diucapkan gadis jelita tersebut. Semua sudah terjadi. Dewasalah meski belum pada waktunya. Berusahalah untuk ikhlas dengan semua yang sudah terjadi. Mungkin kamu satu-satunya orang yang merasa sedih dengan kejadian ini. Tetapi, apa kamu sadar siapa yang paling sedih saat ini? Tanyanya dengan sorot mata yang seakan menikam diriku dari dalam. Lidah terasa keluh untuk menjawab pertanyaannya. Diam dengan posisi yang sama seperti sebelumnya yang terjadi padaku saat itu. Merasakan setiap patah katanya begitu menusuk hati. Orang yang paling menderita saat ini adalah ibu. Ibu yang sudah tidak kau anggap saat ini. Seorang ibu yang sudah menganggap dirimu seperti anak kandungnya sendiri. Meski tidak pernah melahirkan dirimu ke dunia lewat rahimnya. Apa pernah kamu mencoba melihat ke arahnya? Setiap hari ia lewati dengan ratapan kesedihan. Bahkan tanpa kamu ketahui, dia sudah menjelma orang tegar lebih dari siapapun. Tangisku pecah karena ucapan gadis yang duduk di sebelahku saat itu. Tanpa ku ketahui siapa dirinya sebenarnya, tetapi kata-katanya begitu menusuk dalam hati. Dengarkan aku, untuk yang terakhir kalinya. Kedua orang tua kandungmu datang padaku untuk meminta pertolongan dengan masalah besar yang mereka bawa. Aku, Disa Anindya Malik Ramlan, pemilik sekaligus penerus tanah terkutuk perkebunan kopi, memang mengendalikan bangsa halus yang mendiami tanah terkutuk itu. Tetapi satu hal yang tidak bisa kulakukan untuk membantu kedua orang tuamu saat sebuah ucapan dengan darah sebagai tumbal perjanjian, maka hal itu di luar kekuasaanku atas mereka, karena mereka berhak membuat perjanjian dengan bangsa manusia. Setelah mengucapkan kata-kata terakhirnya, gadis cantik jelita bak bangsawan tersebut menghilang di kegelapan malam.
Dari penuturan gadis pemilik tanah perkebunan kopi itu, aku menyimpulkan bahwa yang dilakukan kedua orang tua kandungku memang sengaja menjadikan diri mereka sebagai tebusan atas nyawaku. Mereka datang pada gadis pemilik perkebunan kopi bukan meminta bantuan, tetapi lebih tepatnya adalah meminta saran serta solusi untuk menyelamatkan nyawaku dengan mengorbankan diri mereka setelah mendapat saran dari pemilik perkebunan kopi. Setelah sadar dengan situasi yang terasa seperti mimpi, teriakan lantang dari mulutku yang memanggil, "Ibu!" membuat seluruh penghuni rumah tergopoh-gopoh keluar mendatangi diriku secara berbondong-bondong. Malam itu ku habiskan waktu dengan tidur di pelukan seorang yang menganggap diriku seperti anak kandungnya sendiri. Singkat cerita, pagi yang cerah dengan sinar matahari yang menghangatkan tubuh, Raya mengajakku untuk berkeliling ke desa sebelah. Kami berdua mampir di sebuah kedai kopi di desa tersebut. Suatu kejadian yang mengocok perut juga terjadi di kedai yang kami singgahi saat itu. "Raya, kok lama tidak mampir?" sapa seorang gadis penjaga kedai kopi. "Sibuk di rumah, Mbak Sum. Tumben sendirian, Mbak Nur kemana?" jawab Raya sambil bertanya seseorang bernama Mbak Nur pada Mbak Sum, si penjaga warung kopi. "Nur masih belanja kopi di pasar. Sebentar lagi pasti datang. Ini siapa yang bareng kamu? Kok cantik banget?" jawab Mbak Sum sambil menunjuk ke arahku. "Ini Riri, cucunya Mbah Narti. Sebentar lagi akan menikah dengan Vino. Wajar saja cantik. Orang kota, Mbak Sum," jawab Raya melengos kemudian menggerutu kesal. Mendengar penuturan Raya, mimik wajah Mbak Sum langsung terkejut. "Wah, siap-siap saja nak," ucap Mbak Sum ditunjukkan padaku. "Hah? Siap-siap untuk apa, Mbak?" tanyaku keheranan. "Ya, siap-siap dimusuhi gadis satu kecamatan," jawab Mbak Sum asal. Jawaban Mbak Sum kontan membuatku terkejut. Bukan main. Apa salahku sampai harus dimusuhi gadis satu kecamatan, pikirku. Obrolan kami semakin menarik diselingi gelak tawa keras sampai mengundang perhatian para pengguna jalan dengan kedatangan Mbak Nur. Ternyata selain ramah, Mbak Sum dan Mbak Nur memiliki selera humor yang lumayan receh hingga mengocok perut. "Hei, aku mau cerita, tetapi agak seram," ucap Mbak Sum tiba-tiba sambil menoleh ke arah Mbak Nur. Seakan-akan ia meminta persetujuan dari Mbak Nur sebelum bercerita. Setelah Mbak Nur mengangguk pelan tanda setuju dengan apa yang akan Mbak Sum ceritakan, Mbak Sum mulai membuka mulutnya lebar-lebar menahan nafas serta menahan ucapannya. Raya dan aku yang semakin penasaran dengan cerita mereka berdua malah tak sabar untuk segera mendengarkan cerita yang dikatakan seram. "Opo ceritanya, Mbak?" tanya Raya yang tak sabar dengan cerita yang akan Mbak Sum sampaikan. Sek, aku kebelet pipis nih," jawab Mbak Sum sambil terkekeh. "Sialan betul kamu itu," umpat Mbak Nur mewakili rasa kekesalan kami berdua saat itu. Cerita yang kudengar dari Mbak Nur yang mengambil alih menceritakan sebuah kejadian menyeramkan yang terjadi di desanya membuat bulu kuduk tubuh kami berdiri secara bersamaan. Padahal situasi saat itu masih pagi dengan banyaknya orang berlalu lalang. Setelah mendengar cerita seram yang dialami oleh Mbak Nur dan Mbak Sum, aku memandang ke arah Raya. Raya yang melihat aku memandang ke arahnya langsung melepar senyum. Sudah kami berdua putuskan untuk mencari tali tengah pocong Mbak Murti untuk mengakhiri teror hantu pengantin yang meresahkan warga desa saat menjelang malam. Lena yang sempat absen karena harus membantu ibunya mengurus ayahnya yang sakit-sakitan saat itu ikut adil karena ayahnya sudah sembuh total. Dan jelas ingatanku apa yang diucapkan oleh gadis pemilik perkebunan kopi sebelum ia melangkah pergi. "Mau buat kontrak denganku?" tanyanya menghentikan langkahnya sambil berbalik memandang ke arahku.
Kontrak? Jawabku tak mengerti dengan bibir gemetar. Iya, sebuah kontrak kecil tanpa saling merugikan. Sudahi teror hantu pengantin di desa ini. Jika kamu sanggup melakukannya, aku akan mempekerjakan dirimu di kantor perkebunan kopi. Bagaimana? Meski saat itu aku tak mengiyakan ucapan gadis pemilik perkebunan kopi itu. Tapi dia seakan tahu apa yang akan kulakukan ke depannya nanti. Setelah bertemu dengan Mbak Nur serta Mbak Sum penjaga kedai kopi di desa sebelah, tanpa sadar semangat yang tadinya mengendur dan tak peduli dengan orang lain kini mulai berubah. Jika bukan aku, siapa lagi yang akan mengakhiri teror hantu pengantin Mbak Murti? Niat kami yang sebelumnya ingin bertanya langsung pada Mas Supardi di mana tempat ia menyimpan tali kafan tengah Mbak Murti mendapat kendala serta jalan buntu karena Mas Supardi meninggal dunia lebih dari seminggu yang lalu. Kita tanya langsung saja ke Mas Supardi gimana? Kalau kita desak bersama-sama dengan memberikan sedikit ancaman, pasti dia akan menunjukkan di mana letak tali kain kafan Mbak Murti disembunyikan. Usulku pada Raya dan Lena. Mereka berdua langsung saling pandang, bertukar pandang sebelum kembali melihat padaku. Kenapa? Tanyaku tak mengerti dengan sikap kedua temanku tersebut. Kamu belum tahu? Tanya Lena dengan suara datar. Gimana mau tahu? Cerita aja belum? Jawabku ketus. Serius? Tanya Lena lagi menegaskan. Alah mbuh Len, sahutku asal karena kesal. Mas Supardi itu sudah meninggal kemarin lusa, Ri. Sela Raya menjelaskan. Kemudian kami berdiskusi tentang di mana letak tali kafan tengah Mbak Murti disembunyikan. Dan kami membagi tugas untuk misi kecil itu. Lena bertugas memeriksa rumah Mas Supardi karena keluarga Lena sendiri terbilang dekat dengan keluarga Mas Supardi. Sedangkan aku dan Raya mencari informasi di desa. Bahkan Egi yang tak tahu apa-apa saat itu diseret paksa oleh Raya untuk ikut adil mencari informasi tentang Mas Supardi. Apa yang dilakukan Mas Supardi sebelum meninggal? Setiap orang yang kami tanyai tentang Mas Supardi malah berbalik menaruh rasa curiga. Penantian lama terbayar dengan sebuah informasi dari salah seorang warga yang dikatakan Egi kepada kami bertiga. Menurut penuturan Egi dari yang ia dapat dari seorang narasumber warga desa menyebutkan jika Mas Supardi sering terlihat berjalan seorang diri ke arah kuburan tua di bawah bukit sambil menenteng tas plastik hitam. Lokasi kuburan tua itu berada di bawah bukit kecil sebelah utara perkebunan kopi. Kuburan tua itu sudah tidak digunakan karena letaknya yang amat jauh dari pemukiman, juga kuburan yang dimaksud sudah ada sejak zaman penjajahan. Hari di mana kami bertiga sepakat untuk menuju kuburan tua itu adalah setelah petang. Dengan bantuan Egi yang khawatir terjadi apa-apa lagi kepada Raya semakin memudahkan rencana kami. Namun sialnya sore itu keluarga besar Vino datang berkunjung ke rumah Simbo. Pade Awing dan Simbo membicarakan tanggal dan hari acara pernikahanku dengan Vino. Karena kedatangan keluarga Vino saat itu membuat diriku tak bisa kemana-mana. Padahal aku sudah berjanji untuk pergi ke kuburan tua guna mencari seutas tali kafan Mbak Murti. Situasi semakin menegang saat ayah Vino bertanya kepadaku. Nah, sudah benar-benar siap? Hatimu sudah mantap menerima anakku? Karena gelisah dengan tingkah Raya serta Lena yang mondar-mandir di jalan depan rumah sambil menaiki motor, aku tak sadar sudah menjawab. Iya. Padahal aku sendiri belum kenal lama dengan sosok Vino. Masa bodoh lah dengan urusan Vino saat itu. Aku terus berpikir mencari alasan bagaimana keluar dari situasi saat itu. Vino yang saat itu memperhatikan diriku tengah gelisah. Dengan cara duduk tak tenang mulai melihat ke arah luar. Karena sedari tadi aku terus melihat ke arah luar di mana Raya dan Lena masih mondar-mandir menungguku untuk segera keluar dari rumah.
Akhirnya diriku menunjukkan ke arah Vino yang terus mencuri-curi pandang padaku. Sambil mengepalkan tangan yang kutunjukkan pada sorot mataku memberikan ancaman agar ia tutup mulut. Vino nampak terkejut dengan kelakuanku saat itu. Di saat semua orang sedang sibuk mencari hari yang tepat untuk acara pernikahan, aku malah memutar otak untuk segera keluar rumah. Kemudian aku minta izin untuk ke belakang sebentar. Saat itu, aku sangat sadar dengan apa yang kulakukan. Tentunya sangat tidak menghargai keluarga Vino yang sudah datang berkunjung. Pemuda yang nantinya akan menjadi imamku tersebut hanya menggelengkan kepalanya. Tak habis pikir dengan apa yang kulakukan. "Kamu mau kemana?" tanya ibu yang saat itu sedang membuat minuman untuk menjamu keluarga Vino. "Aku ada urusan sebentar. Ibu aja yang menemani keluarga Vino ya. Pokoknya aku setuju dengan keputusan ibu." Jawabku kemudian melangkah keluar lewat pintu belakang sambil menenteng sebuah senter tua. "Riri, yang mau nikah ibu apa kamu? Kok malah dipasarin ke ibu?" Gerutu ibu saat itu. Sebelum mulai menyusuri jalan setapak menuju kuburan tua yang memang lokasinya susah untuk dijangkau terlebih dahulu, kami mampir di warung milik Bibi Raya, mengisi perut dan membawa 2 botol air mineral kemasan. Jantung dak-dik duk-der tak karuan ketika waktu yang kami nantikan telah tiba. Hantu pengantin Jawa Mbak Murti masih berkentayangan saat malam hari. Lengkap dengan ciri-ciri kedatangannya, suara gamelan Jawa akan mengiringi langkahnya mendatangi setiap rumah. Egi yang mulai berjalan di depan guna membuka jalan sekaligus sebagai petunjuk arah. Awalnya, Egi enggan untuk ikut bersama kami, tetapi ancaman Raya membuatnya tidak berkutik. Dari kejadian itu aku tahu jika mereka berdua memiliki hubungan yang sengaja tidak diumbar. Jalan yang kami lalui hanya muat untuk seorang pejalan kaki dengan rerumputan yang tumbuh subur di kanan kiri jalan. Hawa dingin dengan suasana sunyi senyap yang terasa mencekam membuat nyali menciut siapapun. Kami berempat terus berjalan tanpa berbicara sepatah kata pun. Hanya suara nafas yang mulai berat di setiap tarikan nafas saat jalanan mulai menanjak. Sepanjang mata memandang, hanya kegelapan yang terlihat oleh mata. Dada mulai berdebar kencang saat kami berhenti di sebuah kuburan tua. Kuburan itu terasa tidak asing bagiku. Meski banyak rumput liar yang menutupi setiap kuburan dengan batu nisan tak berbentuk, membuat diriku kembali merasakan deja vu. Angin berhembus pelan menerpa dedaunan, terutama di area tengah kuburan tua dengan beberapa pohon Kamboja yang tumbuh di atasnya. Tengkuk mulai terasa dingin dan kaku saat semilir angin yang seolah meniup dari arah belakang kami. "Apa ini tempatnya?" tanya aku lirih pada ketika rekan yang datang bersamaan saat itu. "Shh, Egi," memberi isyarat agar aku tak berbicara saat itu. Matanya memandang ke segala arah, seolah sedang mencari sesuatu. Tiba-tiba ada suara gamelan. Suara gamelan Jawa kembali terdengar sayup-sayup. Meski terdengar jauh dari tempat kami berada, perlahan suaranya semakin jelas di telinga kami. Lena yang gugup dengan situasi saat itu mencoba melemaskan persendian jemarinya dengan menekan setiap jemari di tangannya sampai berbunyi letuk-letuk. Hawa yang tadi kurasakan sangat dingin mulai terasa pengap. Padahal secara logika, hawa pengap akan terjadi saat kita berada di sebuah ruangan. Bau pekat kemenyan tercium di sekeliling kami. Padahal saat itu tidak ada tanda-tanda seseorang di sana. Bahkan hanya bau kemenyan yang tercium. Bahkan bau minyak wangi, fambo, dan bedak tabur keluaran tahun lama tercium saat itu. Alhasil, kami bertiga semakin gelisah dengan keadaan yang terjadi. Sedangkan Egi masih tetap tenang dalam situasi saat itu. Ia mulai mengambil posisi duduk bersila. Tanpa sadar,
kami mengikuti apa yang dilakukan Egi saat itu. Duduk bersila sambil membaca doa dalam hati. Saat kami berdoa dalam hati masing-masing, tiba-tiba terdengar suara keras tepat di hadapan kami. Seperti sebuah karung berisi sampah yang terjatuh dari atas. Bersamaan dengan suara karung jatuh itu, bau busuk menyengat tercium di hidung kami. Ketika temanku masih hikmat berdoa dalam diam, sementara aku sudah tidak fokus karena bau busuk yang tercium menyengat. Ketika cahaya senter yang kubawa dari rumah tadi kuarahkan pada tempat karung jatuh itu, alangkah terkejutnya aku saat mataku tertuju pada sosok bangkai busuk yang terbungkus oleh kain kafan lusuh. Bau busuknya pun terasa mendorong isi dalam perut untuk keluar. Mual yang kurasakan di perut akibat bau busuk tertahan ketika mataku menatap nanar pada sosok pocong di hadapan kami saat itu. Ratusan cacing menggeliat pelan dari wajah yang sudah tak berbentuk milik si pocong tersebut. Bahkan di bagian kedua tangan yang bersedekap itu beberapa kali terlihat bergerak sedikit. Baru kusadari jika Lena dan Raya saling gemetaran di badan mereka. Mereka mencoba untuk tenang. Meski rasa ketakutan yang mereka alami sama halnya saat bertemu dengan sosok hantu Mbak Murti yang menyerupai pengantin Jawa. Beruntung, sosok pocong dengan kondisi yang tak bisa kami kenali itu menghilang setelah Egi memukul tanah sebanyak 3 kali. Meski sosok pocong yang berada di hadapan kami menghilang, namun tangkuk terasa meremang, seakan sesuatu yang lebih mengerikan sudah hadir di tengah-tengah kami. Badan mulai gemetar dengan sendirinya, tanpa ku tahu sebabnya. Saat itu juga kurasakan jika rasa ketakutan dalam diriku mulai bertambah besar. Suara gamelan Jawa semakin jelas terdengar ketika sebuah kilatan cahaya membuat mataku tak berkedip dengan apa yang kulihat sekilas. Sebuah bayangan seseorang sedang berdiri di belakang tubuhku, lengkap dengan bayangan rambut disanggul pada bagian belakang kepalanya. Suara tawa khasnya terdengar pelan di telinga. Kontan membuat badanku terkejut, kemudian berjingkat ke depan. Dan bodohnya diriku saat itu menoleh ke arah belakang kami. Dia dengan memandang tajam ke arah kami. Senyuman menyeringai mulai terlihat di bibirnya. Perlahan muncul bulir merah dari kedua matanya yang merembes ke bawah, membasahi kedua pipi pucatnya. "Jangan digubris, cepat cari saja tali pocong milik Murti," seru Egi menyuruh kami untuk fokus pada tujuan awal datang ke tempat itu. Kami bertiga mulai mencari tali bagian tengah pocong milik Mbak Murti. Setiap jengkal tanah yang kami lewati tak luput oleh jamahan kedua tangan. Meski dalam hati ingin fokus pada pencarian kami, namun sosok hantu pengantin yang menyerupai Mbak Murti masih berdiri di tempat yang sama seperti yang kulihat tadi. Sosok mata dingin berwarna pudar yang terus-menerus mengawasi kami, seolah-olah memberikan rasa ketakutan berlebihan saat itu. Belum lama kami mencari seutas tali kafan, telingaku mendengar suara. Sebelum kami bertiga saling berpandangan heran dengan apa yang terjadi pada Egi. Rasa panik bercampur khawatir dengan keadaan Egi yang memuntahkan darah dari mulutnya. Terpaksa menghentikan pencarian untuk sejenak. Kembali suara dahak keras diiringi darah kental yang terus-menerus keluar dari mulut Egi. Raya menjerit keras saat menyadari sesuatu telah menyerang Egi tanpa kami sadari. Di saat bersamaan, aku yang tercengang melihat Egi terus-menerus mengeluarkan darah melihat suatu keanehan. Sosok hantu pengantin Mbak Murti tersenyum menyeringai sebentar, kemudian menghilang. Tiba-tiba badan Raya terpelanting keras ke arahku. Bahkan sesuatu yang tak kasat mata melemparkan badan Raya.
tubuhku tak cukup kuat untuk menahan badan Raya yang terlempar ke arahku. Setelah itu, aku dan Raya terjatuh tersungkur beberapa langkah ke belakang. Kemudian, suatu keanehan terjadi. Setelah tubuh kami berdua menyentuh tanah, tanah tersebut longsor, membuat sebuah liang yang mirip dengan liang kuburan. Bahkan ukuran dan diameternya pun sama persis. Senter yang tadi ku pegang ikut jatuh ke dalam lubang bersama kami. Ya! Teriakan keras dari mulut kami berdua bergema keluar lubang saat senter menyentuh tanah dengan cahaya khas warna kuningnya mengarah langsung pada songgok mayat pemilik liang lahat itu. Badan kami saling gemetaran tak karuan. Tubuh terasa lemas seketika itu juga. Kami berdua saling berpelukan sambil memejamkan mata. Tak ingin melihat lebih lama lagi bangkai pocong yang sudah membusuk, menampakkan tulang belulang dengan sebagian dagingnya sudah terkelupas. Sedangkan di atas, Egi masih merasakan kesakitan pada tubuh bagian dadanya, tak kunjung hilang. Dan Lena mulai terlihat aneh, karena bertepatan dengan keluarnya darah dari mulut Egi, Lena hanya menundukkan kepala dan terus berdiam diri. Suara cekikikan mulai keluar dari bibir Lena yang tadi terkatup rapat. Dinding liang lahat yang kesemuanya dari tanah tiba-tiba bergetar pelan. Saat itu aku menjerit keras meminta pertolongan pada Yang Maha Kuasa. Kupasrahkan segala urusan dunia yang tak mungkin bisa terselesaikan oleh kami. Rasa ketakutan semakin menjadi saat beberapa tanah mulai berangsur turun memenuhi lubang kubur tempat aku dan Raya terperangkap dalam satu lubang. Haruskah kami berdua meninggal dengan cara terkubur hidup-hidup bersama pemilik liang lahat ini, ya Allah?